Saracen peringatan pertempuran di Jalan Salak atau Jalan Pahlawan Trip oleh Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP diikuti oleh ratusan pelajar SMP, SMA, dan perguruan tinggi di Kota Malang. Hadir dalam Saracen ini keluarga besar Mas TRIP, PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Kepala OBD, serta mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Hayono Isman. Dalam Saracen ini, para siswa mendapatkan materi seputar perjuangan para pahlawan khususnya tentara pelajar yang berjuang melawan tentara Belanda di Jalan Salak yang sekarang menjadi Jalan Pahlawan Trip Kota Malang. Dengan semangat yang membara, para pelajar yang masih berusia 15 hingga 18 tahun berjuang melawan penjajahan yang kemudian menewaskan 35 pelajar di Jalan Salak atau Jalan Pahlawan Trip. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat PJ Wali Kota Malang, yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah Kota Malang, yang kami hormati Ketua Umum Paguyuban Mas TRIP Jawa Timur, yang kami hormati narasumber, yang kami hormati rekan-rekan Paguyuban Mas TRIP Jawa Timur, dan yang tercinta adik-adik generasi penerus bangsa dan seluruh undangan yang berbahagia. Kegiatan mengenang 77 tahun pertempuran 1947 di Jalan Salak Malang. Melanjutkan acara berikutnya, laporan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang kepada Bapak Suwarjana SEMM, dipersilakan. Pertempuran Jalan Salak yang terjadi pada tanggal 31 Juli 1947. Dalam Saracen ini diawali sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana. Dalam sambutannya mengatakan bahwa Saracen ini bertujuan untuk mengenalkan sejarah perjuangan para pahlawan, khususnya tentara pelajar yang berjuang melawan tentara Belanda di Jalan Salak yang sekarang menjadi Jalan Pahlawan Trip Kota Malang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dokumen pelaksanaan anggaran APBD Kota Malang tahun 2024. Jumlah peserta 350 peserta. Izin Bapak, pelaksanaan ini kami memfasilitasi teman-teman Paguyuban Pahlawan Trip yang ada di Kota Malang. Insya Allah kegiatan ini baru sekali ini kita adakan di tempat ini juga.
bahwa kemudian Bapak makanya untuk kegiatan ini kemarin masukan dari teman-teman TRIP di Kota Malang untuk Saresean ini difasilitasi untuk mengenang biar anak-anak kita, anak-anak yang kami hadirkan, siswa yang kami hadirkan, siswa SMP dan SMA tahu bahwa 77 tahun yang lalu teman sebayanya berjuang untuk negara Republik tercinta ini. Mungkin itu Bapak, karena mengingat Bapak juga harus segera ada biar lain, jadi izin mohon dengan hormat arahan masukan buat kami yang ada di dinas pendidikan, buat anak-anak yang hadir pada pagi hari ini biar mensosialisasikan ke yang lain termasuk guru-guru dan juga khususnya buat teman-teman TRIP karena sudah sering koordinasi dengan kami dan insya Allah alhamdulillah kami fasilitasi serta kebijakan-kebijakan dari Bapak Kecil kita. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan diwakili oleh Mas Hendy Budiman. Tugas mulia yaitu mendidik tunas bangsa menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Penasehat Paguyuban Mastrip Jawa Timur Handi Hendriyono mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Malang yang menjadikan tanggal 31 sebagai peringatan daerah Mastrip. Ia juga mengapresiasi kegiatan Sarasehan Mastrip yang melibatkan para pelajar. Ia berharap para pelajar dapat meneruskan semangat perjuangan TRIP dalam membangun bangsa. Tentang betapa besarnya peran Kota Malang dalam perjuangan bangsa kita untuk mempertahankan kemerdekaan. Di kota ini, para pelajar pejuang bersenjata berjuang bersama unsur masyarakat lainnya mempertahankan setiap jengkal tanah Jawa Timur dari kekuasaan penjajah bersama pejuang-pejuang daerah lain. Pelajar pejuang itu adalah ex-Brigadir 17 Detasemen 1 Tentara Republik Indonesia Pelajar Jawa Timur. Para pemuda kala itu masih duduk di bangku SMP dan SMA dengan gagah berani mengangkat senjata berperang melawan musuh dengan pengalaman dan persenjataan yang jauh lebih kuat. Tetapi dengan semangat juang yang tinggi berani melawan musuh di banyak front pertempuran di Jawa Timur. Suatu bukti nyata keberanian arek-arek Malang bertempur meskipun dengan persenjataan yang sangat terbatas serta anggota pasukan yang terbatas untuk melawan kesatuan militer asing dengan persenjataan lengkap serta mempunyai pengalaman dalam Perang Dunia Kedua. Buktinya adalah Monumen Pahlawan TRIP yang berada di Jalan Salak atau sekarang menjadi Jalan Pahlawan TRIP Malang. Di sana dimakamkan 35 jasad pejuang yang dimakamkan dalam satu liang lahat pada tanggal 31 Juli 1947. Mereka adalah korban pertempuran yang tidak seimbang antara pasukan pelajar pejuang melawan pasukan penjajah. Kejadian ini sangat terkenal dicatat dalam sejarah perjuangan bangsa. Disebut sebagai peristiwa Jalan Salak Malang. Beribu-ribu arek Malang yang meneruskan perjuangan mereka di hari ini membela tanah airnya. Semangat perjuangan ini sangat berharga. Beruntung sekali Kota Malang memiliki contoh original semangat dan keberanian pemuda. Paguyuban Mastrip Jawa Timur sangat mendukung, menghargai dan berterima kasih atas keinginan pemerintah Kota Malang untuk menjadikan tanggal 31 Juli menjadi hari besar daerah Kota Malang.
Semoga dengan menjadikan hari besar daerah di mana dirayakan setiap tahun menjadi penyegaran bagi pemuda-pemuda dan masyarakat Kota Malang tetap mengingat dan memelihara semangat juang mengabdikan dirinya bagi kemaslahatan masyarakat. Apalagi Bapak PJ Wali Kota menjadikan sejarah peristiwa Malang beserta benang merahnya dengan sejarah nasional perjuangan bangsa menjadi muatan lokal pelajaran di sekolah. Bahkan telah dilakukan suatu kajian akademis secara mendalam mengenai sejarah peristiwa Jalan Salak oleh Bapak Reza dan kawan-kawan dari UM. Semoga segala upaya kita ini memberi manfaat ke masa depan dari Kota Malang. Demikian. Terakhir sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak PJ Wali Kota Malang atas penghargaan kepada peristiwa Jalan Salak. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam melanjutkan rahayu. Untuk tas pagi supaya semangat. Sementara itu, PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM yang membuka sarasian sejarah perjuangan pejuang pelajar TRIP. Dalam sambutannya memberikan semangat kepada ratusan pelajar tersebut dan berharap agar para siswa tersebut dapat meneruskan semangat juang para pahlawan TRIP yang dengan semangat membara para pelajar yang masih berusia 15 hingga 18 tahun berjuang melawan penjajahan yang kemudian menewaskan 35 pelajar di Jalan Salak atau Jalan Pahlawan TRIP Kota Malang untuk menjaga kedaulatan NKRI. Dan saya banggakan juga jajaran pengurus pusat dan pengurus daerah Mastrip, termasuk para narasumber. Tadi beliau juga baru datang, ini narasumber Rektor Universitas Pancasila, ya. Bapak Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Iswaro IPU, ya. Mohon maaf kalau keliru, karena beliau baru datang, jadi langsung kami sambut, termasuk juga narasumber dari Wisnu Brawijaya, Bapak Rektor Kapolri Tutur Siswanto SIP selaku Kepala Pelaksana Sejarah. Kemudian yang saya hormati Pengurus Pusat Mastrip Bapak Haji Ayon Asman SIP mungkin dalam perjalanan, serta para narasumber dari Negeri Malang Bapak Dr. R.S.A. Budianto Alhum. 31 Juli 2047 di Jalan Salak Kota Malang pada hari Senin Pahing tanggal 29 Juli 2024 dalam keadaan salat dan salam semoga selalu berkurang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bapak sekalian dihormati, kami dari Pemerintah Kota Malang mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya terkait dengan rangkaian kegiatan Mastrip yang ke-77 di Kota Malang. Karena kami tentu ada hal yang harus kami lakukan terkait dengan kegiatan Mastrip di sini. Karena kebetulan rangkaian beberapa tahun yang lalu, 77 tahun yang lalu, bahwa ada kejadian 35 pahlawan yang gugur, yang dikubur menjadi satu liang di Jalan Salak. Dan tentunya kami sebagai warga Kota Malang, kami juga atas nama Kota Malang tentu harus hadir dan terus memperingati terkait dengan bagaimana tragedi dari pahlawan-pahlawan kita untuk bisa memberikan perlawanan yang sangat besar untuk kepada komunis pada saat itu. Dan kami tentu berpikir bahwa Kota Malang harus hadir. Hadir ini tentu tidak hanya terkait dengan rangkaian kegiatan, tetapi ada sesuatu yang memang bisa memberikan satu perhatian pada masyarakat. Hari ini salah satunya adalah kita memberikan satu pembelajaran dan tentu juga memberikan satu pemahaman kepada kalangan pelajar yang ada di Kota Malang ini. Karena yakin saya bahwa terkait dengan rangkaian bagaimana perjuangan Mastrip di tahun 1947 lalu tidak banyak diketahui oleh kalangan pelajar.
Untuk itulah maka dari Dinas Pendidikan berinisiatif terkait dengan rangkaian kegiatan Masjid yang ke-77 tahun ini, kita akan mengundang dari seluruh kalangan, baik dari kalangan pelajar SMP, pelajar SMA, dan mahasiswa itu lebih mengetahui. Karena memang mereka belajar di Kota Malang, tetapi rata-rata mungkin mereka belum paham terkait dengan bagaimana perjuangan Masjid yang ada di Kota Malang. Mereka pernah bertanya, Jalan Pahlawan Trip itu bagaimana ceritanya? Mereka banyak yang tidak tahu. Termasuk juga terkait dengan rumah yang ada di Jalan Jalan Pandan Marun, tanggal apa? Jalan Pandan. Kami kemarin melihat secara langsung bahwa terkait dengan keberadaan rumah perjuangan di Malang salah satu itu, dan satu-satunya pahlawan nasional yang sudah diakui oleh negara kita hanya adalah Mas Isman. Dan tentunya rumah perjuangan tersebut harus kita akui bersama, karena satu pahlawan nasional yang sudah diakui adalah dari Mas Isman. Kami sudah mengajukan ada 2 pahlawan nasional, yang satu adalah pahlawan Ahmed Husni, tapi belum sampai dengan prosesnya sampai dengan saat ini, tapi yang sudah keluar adalah pahlawan nasional Mas Isman. Para pelajar juga diminta untuk menumbuhkan rasa patriotisme terhadap para pahlawan tanah air. PJ Wali Kota Malang juga menambahkan melalui sarasehan ini, selain untuk memperingati peristiwa berdarah atau perjuangan para tentara pelajar di Jalan Salak, juga dilakukan agar generasi muda dapat mengetahui sejarah perjuangan para pelajar yang berjuang membela tanah air. Dan mudah-mudahan prosesnya ini juga bisa berjalan cepat, karena butuh banyak hal yang kita lakukan, termasuk tujuan tetangga yang ada di jalan sana. Tapi kami sudah cek, insya Allah tidak banyak rumah yang harus kita minta izinkan, karena depan adalah rumah lahan milik hutan. Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama itu juga akan kita berproses. Kemudian yang kedua, selain kami memang kenapa ada di Kota Malang hadir, tapi terkait dengan masjid ini tadi saya sudah cerita kepada Mas Endi bahwa terkait dengan masjid ini memang ada ikatan moral dengan saya secara pribadi. Ini karena selama saya menjalani pendidikan, saya ikut di rumah saya yang adalah pengurus masjid yang juga berjuang masjid juga. Jadi secara langsung saya mengetahui langsung bagaimana perjuangan masjid. Untuk itulah mudah-mudahan di rangkaian yang ke-77 tahun ini Putra Kota Malang hadir, kita membersamai dan diawali pada hari ini dengan melakukan sarasehan. Mudah-mudahan harapan kami dengan sarasehan ini Masjid itu bisa membumi, bisa membekas di hati pelajar, karena perjuangan Masjid adalah perjuangan pelajar untuk menyingkirkan penjajah. Dan di sini nanti pelajar-pelajar yang ada di Kota Malang tentu dengan sarasehan ini mudah-mudahan bisa menjiwai jiwa-jiwa perjuangan antara pelajar Republik Indonesia pada tahun 1447 lalu. Amin ya rabbal alamin. Jabat sekalian hormati, mungkin tidak panjang lebar, izin saya juga hari ini harus dinas di Jakarta. Tentunya masih banyak yang harus saya sampaikan, karena terkait dengan perjuangan Masjid ini banyak hal yang kita sampaikan terutama kepada generasi muda, terutama kepada pelajar-pelajar yang saat ini berada di Kota Malang. Kan rasanya sangat tidak pas ya kalau pelajar-pelajar di Kota Malang tapi tidak tahu bagaimana perjuangan Masjid yang ada di Kota Malang. Ya, tentu mudah-mudahan kita mengawali terkait dengan bagaimana perjuangan Masjid yang ada di Kota Malang. Bapak sekalian yang saya hormati, sebagai warga Kota Malang, tentu kita perlu pula untuk melaksanakan hal tersebut, mengingat sejarah Masjid tersendiri tidak bisa dipisahkan dari perjuangan di Kota Malang, di mana berawal dari peristiwa agresi militer Belanda di tahun 1957 yang menjadi ancaman bagi Kota Malang sebagai wilayah yang memiliki nilai strategis untuk dijadikan pangkalan militer Belanda. Untuk itulah maka pasukan TNI dan laskar-laskar lain tak terkecuali dengan pasukan TNI pun tidak rela Kota Malang akan diduduki oleh pasukan Belanda. Sebagai bentuk penghormatan
atas gugurnya para pejuang itu oleh masyarakat. Mereka dimakamkan dalam satu liang lahat dengan diberi tanda batang pisang yang telah dibenahi menjadi Taman Makam Pahlawan pada tahun 1959. Izin kemarin panitia juga audio dengan kami melihat terkait dengan status aset dari Makam Pahlawan tersebut. Kami memang akan mencoba untuk bisa memberikan satu perhatian, tapi karena status lahannya ini masih bukan milik Pemda, tapi kami kesulitan. Itulah maka kami kemarin berjanji agar kita mencoba mencari satu solusi agar kami dari Pemerintah Kota Malang bisa ikut memelihara dan menjaga terkait dengan makam tersebut. Bapak sekalian yang hormati, melalui kegiatan sehari ini yang mengambil tema jiwa dan semangat patriotisme pelajar pejuang PRIP menginspirasi generasi penerus bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas dapat kita jadikan sebagai media untuk menularkan semangat juang bagi penerus bangsa dalam mengisi kemerdekaan dengan tampil sebagai sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung suksesnya Indonesia Emas tahun 2045. Bagaimana slogan perjuangan Masrid yaitu perjuangan meneruskan sampai ke akhir zaman. Hadirin sekalian, demikian dapat saya sampaikan dan dengan memohon kehadiran Ilahi Robi, kami buka ya, ini ya. Saya mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, hari Senin pagi tanggal 29 Juli 2024, Sarasea dalam rangka mengenang 77 tahun pertempuran pelajar pejuang PRIP 31 Juli 1447 di Jalan Salak, Kota Malang, secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai kegiatan. Terima kasih atas perhatiannya dan izin saya bacakan pantun dan tadi tolong dijawab dengan voice ya, supaya kelihatan malangannya. Di pinggir kali ada pohon pepaya. Buahnya banyak disimpan dalam peti. Teruslah kita berjuang dan senantiasa berkarya. Bentuk apresiasi untuk Mas PRIP yang selalu di hati. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat, dan selamat berjuang. Merdeka! Kami akhiri, walau ila agami tarik, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, Santi, Santio, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sementara usai sambutan PJ Wali Kota Malang, kemudian penasehat paguyuban Mastrip Jawa Timur memberikan cenderamata kepada PJ Wali Kota Malang dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Terima kasih. Kemudian kita tentunya mohon izin mengepakkan tangan. Kemudian Kota Malang beristilah. Kota Malang beristilah. Kota Malang beristilah. Dipersilakan duduk kembali. Sarasea ini sengaja kita adakan rangkaian kegiatan Mastrip yang ke-77 tahun, dan Sarasea ini memang kita arahkan kepada siswa SMP, SMA, dan mahasiswa. Harapannya mereka selain mengenang, harus mengetahui sejarah Mastrip yang ada di Kota Malang. Kadang-kala mereka banyak yang tidak tahu terkait dengan sejarah Mastrip, ya, jalan pahlawan itu kenapa, sejarahnya mereka tidak tahu. Nah, hari ini kebetulan ada rangkaian kegiatan dari Mastrip yang 7 tahun,
dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Sarasehan dengan mengundang seluruh pelajar dari SMP, SMA dengan mahasiswa dengan narasumber yang kompeten untuk berikan penjelasan, termasuk guru-guru sejarah ya, guru IPS dan guru sejarah, supaya nanti mereka juga bisa menjelaskan ke siswa-siswanya. Pesan mungkin kepada para pelajar sendiri apa? Ya, ini semangat Mastrip itu kan mereka adalah para pelajar. Tentu sekarang pelajar-pelajar juga harus bisa meneruskan bagaimana perjuangan tentara pelajar pada saat itu. Kalau dulu perjuangan melawan Belanda, nah sekarang ini perjuangan bagaimana bisa menjadikan pelajar-pelajar ini bisa menjadi pelajar yang berkualitas untuk Indonesia Emas dari 45. Pada waktu itu satu pasukan militer kelas pasukan komando Belanda berhadapan dengan 35 orang anggota pelajar kita yang pelajar pejuang, tentara pelajar. Itu pertempuran di Jalan Salak itu. Bayangkan kalau sekarang kita bagaimana mereka anak-anak SMP SMA melawan pasukan baret hijau. Dan dia punya brand carrier semacam Panzer gitu ya, ada brandnya itu yang ini. Jadi luar biasa. Tapi di situ hebatnya arek-arek Malang, keberaniannya berhadapan. Kalau sekarang mungkin kejar kacir udah lari, ini enggak, dia hajar, dilawan gitu. Walaupun ya gugur, tapi tidak sia-sia. Karena semangat itu selalu kita bangun. Kita bangun untuk ya mengembalikan. Jadi dimulai dari tahun 31 Juli 47 sampai terus-menerus. Nah, kami dari keluarga besar Paguyuban Mastrip Jawa Timur mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kota Malang menjadikan ini merupakan hari besar daerah, sekaligus sejarahnya ini yang mempunyai benang merah pada seluruh sejarah perjuangan bangsa menjadi muatan lokal di dalam pendidikan di bangku sekolah. Tiap tahun memang mengundang pelajar atau gimana? Iya. Di salah ini dukungan dari Pemda ya, dari pemerintah kota ya. Sebelumnya kami yang mengadakan inisiatif kami. Nah, kemudian pemerintah kota menaruh perhatian besar sekali, akhirnya mereka yang menjadi motornya lah untuk acara-acara tanggal 31 Juli. Jadi itu meneruskan warisan semangat gitu ya. Kami sebagai generasi kedua juga begitu. Kan itu orang-orang tua kami ya. Walaupun yang 35 orang itu belum punya keluarga. Masih anak-anak SMP SMA meninggal, ya paling saudaranya bukan anak-anaknya, tapi kami menganggap itu orang tua kami. Seperti itu. Muatan lokal itu sudah terlaksana atau masih baru mulai? Ada tim pengkajian dari Universitas Negeri Malang yang menyusun itu menjadi satu paper ilmiah gitu, paper akademis untuk jadi muatan lokal. Berarti akan diterapkan mulai tahun berapa itu? Nah, itu saya belum tahu, itu belum. Jadi masih penyusunan sekarang ya? Kajiannya sudah. Nanti ada dipresentasikan, kita lihat aja nanti. Jadi secara sumbernya diantaranya dari kami, dari keluarga besar Mastrip. Simon Alfredo melaporkan. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang.